Langit Jakarta malam itu berkilau neon. Tapi bagi Amrina, cahaya itu terasa palsu, seperti senyum rekan bisnis yang selalu menghitung untung. Di lantai 45 gedung pencakar langit miliknya, ia berdiri sendirian di depan jendela kaca besar, memandang kota yang tak pernah tidur. Usia 32 tahun, wajah cantik yang sering muncul di majalah bisnis, kekayaan yang tak terhitung, tapi hati kosong. Pria-pria yang mendekat selalu melihat dompetnya lebih dulu daripada senyumnya. Aku ingin dicintai karena aku, bukan karena nama atau uang. Gumamnya pada bayangan dirinya di kaca. Aku ingin tahu, apakah masih ada pria yang melihat hati, bukan status. Keesokan harinya, Amrina menghilang dari dunia bisnis. Ia menyamar sebagai Rina, gadis desa biasa berpakaian sederhana, rambut diikat ponytail, tanpa make up tebal. Ia tiba di desa kecil di lereng gunung, membawa tas ransel dan cerita palsu tentang mencari kerja setelah orang tuanya meninggal. Desa itu tenang, sawah hijau membentang, udara segar menusuk paru-paru yang biasa terpapar asap kota. Di hari ketiga, ia bertemu Syarif. Pemuda 28 tahun itu sedang memperbaiki pagar bambu di pinggir sawah ketika Rina lewat dengan tas berat. Hujan deras tiba-tiba turun. "Mas, tolong bantu aku cari tempat berteduh," kata Rina, suaranya lembut tapi tegas. Syarif menoleh, wajahnya basah hujan tapi tersenyum hangat. "Masuk dulu ke gubukku di sana, tak jauh. Hujan seperti ini bisa sakit kalau kehujanan." Ia memayungi Rina dengan daun pisang besar, berjalan berdampingan tanpa banyak bicara. Di gubuk sederhana itu, Syarif menyodorkan air hangat dari termos tua. "Minum dulu, Mbak, dingin sekali. Namaku Syarif. Mbak dari mana?" "Rina, dari kota kecil dekat sini. Cari kerja, tapi tak punya kenalan." Syarif mengangguk. "Desa ini kecil, tapi orangnya baik. Kalau mau, besok ikut ibuku ke pasar. Mungkin ada yang butuh tenaga tambah." Sejak itu, mereka sering bertemu. Syarif membantu Rina cari kerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tetangga. Ia tak pernah memandang rendah, selalu bertanya kabar dengan tulus. "Mbak Rina, makan belum hari ini? Jangan lupa istirahat." Rina atau Amrina merasa aneh. Tak ada tatapan penuh hitung, tak ada kata manis palsu. Hanya perhatian sederhana seperti membawakan air saat ia lelah mencuci piring atau mengantar pulang saat malam. Bulan berganti, cinta tumbuh pelan. Suatu malam di pinggir sungai, Syarif memegang tangan Rina. "Aku suka Mbak Rina, bukan karena cantik atau apa, tapi karena Mbak baik, sabar, dan selalu tersenyum meski hidup susah. Aku tak punya apa-apa, cuma sawah kecil dan hati yang tulus. Kalau mau, aku ingin menikahi Mbak." Amrina menatap mata Syarif yang jernih, air mata mengenang. "Aku juga suka kamu Syarif, aku mau." Pernikahan mereka sederhana di masjid desa. Tak ada pesta mewah, hanya nasi kuning, sambal goreng dan doa dari warga. Amrina memakai kebaya sederhana, Syarif memakai beska pinjaman. Malam pertama di rumah kecil Syarif, mereka duduk di teras. "Kau bahagia?" tanya Syarif pelan. "Lebih dari yang kau tahu," jawab Amrina, kepala bersandar di bahu suaminya. 6 bulan berlalu, kehidupan desa terasa damai bagi Amrina. Ia membantu Syarif di sawah, memasak, dan belajar mencintai kesederhanaan. Tapi rahasia itu semakin berat. Suatu hari, majalah bisnis nasional tiba di desa. Sampul depan foto Amrina dengan judul "CEO Muda Hilang Misterius, Perusahaan Chaos". Syarif menemukan majalah itu di warung kopi. Wajahnya pucat. Ia pulang dengan langkah gontai, majalah di tangan gemetar. "Rina? Atau harus kupanggil apa?" Suaranya pecah saat masuk rumah. Amrina yang sedang memasak berbalik, wajahnya langsung pucat. "Syarif, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa? Bahwa kau Amrina Putri, CEO perusahaan raksasa? Bahwa kau menyamar? Bahwa pernikahan ini cuma permainan?" Air mata Amrina jatuh. "Bukan permainan. Aku capek dengan pria yang mendekat karena uang. Aku ingin cinta tulus. Dan kau mencintai aku sebagai Rina, gadis desa biasa. Itu yang aku cari." Syarif mundur, tangannya menutup wajah. "Aku merasa bodoh. Aku pikir kita sama. Aku tak punya apa-apa dibandingmu. Aku tak layak jadi suamimu. Kau bohongi aku dari awal."
Aku tak bohong soal perasaanku. Aku mencintaimu, Syarif, bukan karena kau tahu siapa aku, tapi karena kau baik, tulus, dan tak pernah menghitung. Syarif menatap Amrina lama, mata merah. Aku butuh waktu. Aku tak bisa lihat kau sekarang. Ia keluar rumah meninggalkan Amrina sendirian di dapur. Malam itu, Amrina menangis sepanjang malam. Syarif tidur di gubuk sawah, pikirannya kacau. Ia merasa tertipu, tapi juga ingat senyum Rina, senyum yang sama dengan Amrina yang selalu membuat hatinya hangat. 2 hari kemudian, Syarif kembali. Ia masuk rumah pelan, melihat Amrina duduk di teras, wajah pucat karena tak makan. "Aku tak bisa marah lama," katanya pelan. "Aku ingat semua momen kita. Kau memasak untukku, kau tertawa saat aku cerita konyol, kau pegang tanganku saat hujan. Itu nyata. Tapi aku takut kau bosan dengan hidup desa ini." Amrina bangkit, mendekat. "Aku tak akan bosan. Aku sudah menyerahkan perusahaan ke tim terbaik. Aku ingin tinggal di sini bersamamu, kalau kau mau terima aku apa adanya." Syarif menatapnya dalam. "Aku mencintai Rina, dan Amrina, kau sama orangnya. Aku terima, tapi janji tak ada lagi rahasia." Amrina memeluknya erat. "Janji, aku milikmu sepenuhnya." Mereka menikah lagi, kali ini resmi, dengan pesta kecil tapi penuh tawa. Amrina membangun sekolah kecil di desa. Syarif tetap bekerja di sawah, tapi kini dengan senyum lebar. Mereka hidup bahagia, di antara sawah hijau dan langit biru. Cinta yang lahir dari kesederhanaan, diuji oleh kebenaran, dan dimenangkan oleh hati yang tulus.